السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya tiada bekal yang lebih baik yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap di antara kita pasti ingin menjadi seorang hamba yang dikehendaki kebaikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun di antara kita yang ingin menjadi seorang hamba yang dikehendaki keburukan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dan mencintai seorang hamba, itu memiliki tanda yang bisa dikenali. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengetahui hal tersebut dengan harapan ia termasuk ke dalam hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut faham terhadap ilmu agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dirinya faham terhadap ilmu agama. Oleh karenanya, tatkala seorang hamba ia antusias bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, berusaha memahami dan mengamalkannya, itu merupakan tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, ketika seorang hamba acuh terhadap ilmu agamanya, malas dalam belajar ilmu agama, tidak mau memahami dan mengamalkannya, itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Maka cukuplah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menjadi motivasi bagi diri kita untuk semangat dalam mempelajari ilmu agama. Dari sahabat yang mulia Abu Darda
radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba tersebut jalan menuju surga. Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan, menaungkan sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu terhadap apa yang mereka perbuat. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, maka penduduk yang ada di atas muka bumi ini, demikian pula penduduk yang ada di langit, yaitu para malaikat, senantiasa beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang alim, orang yang faham terhadap ilmu agama di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada seluruh bintang. Wa innal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang alim, yang faham dan mengamalkan ilmu agamanya, mereka itulah pewaris para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Akan tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan para nabi tersebut, sungguh ia telah memperoleh sesuatu yang tak ternilai harganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanda berikutnya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Li'an amshi ma'a akhinni fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra." Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka aku memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi Allah, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 1 bulan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin." Barang siapa berjalan bersama saudaranya dalam rangka menutupi kebutuhan hidupnya, hatta yuthbitaha, sampai ia sempurnakan kebutuhan hidupnya, athbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan kakinya pada hari di mana banyak kaki pada hari itu tergelincir ke dalam neraka jahannam, wal billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang lain, Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan kesusahan di antara kesusahan seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ringankan satu kesusahan bagi dirinya kelak yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang yang mengalami kesulitan dalam urusan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba
manakala hamba tersebut senantiasa berusaha untuk menolong saudaranya yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, yang dimana poin ini banyak di antara kaum muslimin yang salah kaprah, adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan ujian yang dialami seorang hamba. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang atau suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dan cobaan kepada kaum tersebut. Dan bahwasannya ujian dan cobaan ini, ma'asyiral muslimin, tidak hanya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak, akan tetapi ujian dan cobaan apabila dihadapi dengan penuh kesabaran, itu bisa menjadi sarana penggugur dosa dan kesalahan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa suatu penyakit, wala hammin wala huzn, tidak pula ditimpa kegelisahan, kesedihan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu semua Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki derajat yang tinggi di surga bagi seorang hamba, akan tetapi amalan hamba tersebut tidak mampu menghantarkan dirinya ke derajat yang tinggi di surga tersebut, apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza sabaqat lahu minallahi manzilah," apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan derajat yang tinggi di surga, walam yablugha bi'amalih, akan tetapi amalannya tidak mampu menghantarkan dirinya ke derajat yang tinggi di surga tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibtalahu Allahu fi jasadih, au fi waladih, au fi malih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan uji dirinya melalui tubuhnya, Allah berikan penyakit kepada dirinya. Atau bisa jadi ujian tersebut menimpa anaknya, atau bisa jadi ujian tersebut melalui hartanya. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma sabbarahu Allahu ala dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut bersabar atas ujian yang diberikan Allah kepada dirinya, hatta yuballigha al-manzilata allati sabaqat min Allah. Sampai kemudian pada akhirnya Allah sampaikan ia kepada derajat yang tinggi di surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara tanda apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, yang dimana poin terakhir ini, ma'asyiral muslimin, puncak harapan, puncak impian bagi kita semua yang masih hidup, yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba tersebut. Para sahabat yang hadir tatkala itu bingung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa makna dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut, thumma yaqbidu alaihi." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum kematian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan dirinya di atas ketaatan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ada satu perkataan dari salah seorang ulama salaf, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang ini membuat kita merasa takut dan khawatir. Bahwasanya beliau mengatakan, yamutul insan ala ma 'asha alaihi. Seseorang manusia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidup yang ia jalani. Wa yub'atsu 'ala man mata 'alaihi, dan ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keadaannya tatkala meninggal dunia. Maka seseorang yang senantiasa berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kematiannya tidak jauh dari kebiasaan hidup yang ia jalani. Dan sebaliknya, wal iyadu billah, seseorang yang terus-menerus dalam kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan dirinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة.